Mending bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jam 4 ya, jam 4 lebih berapa nih? Jam 4 lebih 1. Insyaallah nunggu dulu Teh Ririn mungkin ya. Nah, kita akan sore ini bakal ngobrol-ngobrol tentang menjadi pelopor di masyarakat. Makasih yang sudah bergabung. Siapa nih Jabal Interior? Insyaallah, makasih udah bergabung. Mudah-mudahan Teh Ririn segera bergabung bersama kita sehingga hmm, bisa kita mulai pertemuan kali ini. Cek dulu suara saya jelas nggak ya nih? Suara, video, dan internetnya. Internetnya mudah-mudahan lancar karena pekan kemarin itu sempat nge-lag ya, sempat muter-muter sehingga live-nya jadi terpotong. Di apa namanya, diberitahukan di info suaranya kalau tidak jelas, di info juga kalau misalnya ada gangguan karena internetnya khawatir nge-lag nih ya. Bentar ya. Ya, tentang hari ini kita akan ngobrol tentang menjadi pelopor ya. Sambil tunggu Teh Ririn, mungkin akan dibuka dulu majelis kita dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Semoga pertemuan ini bisa diambil manfaatnya ya, pembicaraan kita, obrolan santai kita dengan Teh Ririn bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua. Sudah adakah yang bergabung? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tentang menjadi tokoh, bukan tokoh ya, menjadi pelopor di masyarakat. Kadang-kadang kita merasa berat karena jadi tokoh itu apa ya? Apalagi untuk orang-orang yang memang gak mau tampil, lebih suka ada di belakang panggung. Itu untuk maju di masyarakat, menjadi pelopor di masyarakat, pelopor kebaikan, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Ada hambatan-hambatan yang apa sih, hambatan di dalam diri sebetulnya ya, hambatan-hambatan dalam diri, prasangka-prasangka dalam diri, eh, dimulai dari ketidakpercayaan diri, mungkin nggak yakin bisa ngomong ke masyarakat gitu. Ini ada sedikit gangguan ya karena sebentar saya jadi nggak fokus ini karena di depan lagi ada tamu. Ya, menjadi pelopor di masyarakat, kendalanya selain kendala dari dalam diri, sebentar.
Menjadi pelopor di masyarakat selain hambatan di dalam diri sendiri, juga hambatan di dalam mungkin pemahaman tentang urgensi menjadi pelopor itu sendiri gitu. Kita kadang bertanya ke dalam diri kita, emangnya harus ya kita jadi pelopor? Emangnya kalau nggak jadi pelopor kita nggak hidup gitu? Atau gimana gitu? Eh, Urgensi atau pentingnya kita menjadi tokoh, pentingnya kita menjadi pelopor lah, pelopor di masyarakat, pelopor kebaikan. Sejauh mana sih pentingnya gitu, apalagi kalau ya itu tadi, kita merasa kita tuh nggak diciptakan untuk jadi orang yang humble ke orang gitu. Kita tuh nggak diciptakan untuk jadi orang yang uh, apa ya, bisa ngobrol gitu. Apalagi diikuti orang lain gitu, apalagi dituruti orang lain, apalagi omongan kita didengar orang lain gitu. Kita lebih suka ada di zona nyaman kita sendiri, maksudnya di zona nyaman kita sendiri tuh ya udah hidup kita aja gitu yang diurusin gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Kita hidup di masyarakat gitu. Sementara kita ini kan oleh Allah diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak mungkin hidup sendiri gitu. Dan uh, mungkin kita juga berpikir ya udahlah orang lain aja yang menjadi pelopor gitu, nggak usah kita gitu, karena kan orang diciptakan beda-beda ya. Ada orang yang hmm, dia memang suka bersosialisasi. Ada juga orang yang memang diciptakan dia untuk di belakang layar gitu. Itu kan saling saling mengisi gitu ya. Kalau orang di depan panggung semua, orang jadi pelopor semua, followernya siapa gitu. Nah, mungkin ada pikiran seperti itu, argumentasi di dalam diri kita mungkin ada seperti itu. Nah, sejauh mana sih menjadi pelopor itu penting? Sepenting apa sih gitu? Atau seharus apa gitu menjadi pelopor di masyarakat gitu? Nah, kalau uh, melihat fenomena sekarang, kalau saya lihat sih ini secara pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman. Menurut teman-teman kayak gimana? Kalau nggak sependapat silakan komen ya, silakan komen dan pendapatnya kayak gimana gitu. Penting nggak sih jadi pelopor gitu? Nah, kalau menurut pengamatan, bukan pengamatan lah ya, pendapat gitu ya, pendapat saya secara pribadi, uh, masyarakat itu sekarang uh, atau bahkan manusia secara umum ya di muka bumi ini sekarang kok sepertinya apa ya, kehilangan figur gitu. Jadi mereka kan kita apa ya, menentukan figur gitu kita, atau apa ya, kita punya figur itu adalah sunatullah gitu, itu fitrah diri kita sendiri. Kita melihat contoh gitu atau idola, itu kan fitrah kita sebagai manusia gitu. Jadi sebetulnya masyarakat di dunia itu sebetulnya sudah ada figur masing-masing. Setiap orang pasti punya figur idolanya masing-masing. Nah, masalahnya sebagaimana saya yakin kita semua tahu, figur yang jadi idola masyarakat sekarang ini, sekali lagi ini bukan bicara tentang Indonesia saja ya, bukan bicara tentang remaja saja, ini bicara secara umum seluruh masyarakat di dunia, ditambah lagi seluruh masyarakat segala umur gitu. Mereka punya idola. Nah, tetapi masalahnya sekarang, sekali lagi secara umum, di dunia semua umur, idolanya tuh yang kayak gimana gitu. Nah, kita bisa lihat ya di media sosial, mereka siapa sih yang followernya banyak banget gitu. Siapa sih yang sekarang uh, apa, orang-orang yang setiap hari viral itu yang seperti apa gitu, atau uh, apa cara hidup figur yang diikuti itu siapa gitu. Kan bisa kita lihat ya, ini mah kasat mata di media sosial, yang diikuti ya yang kayak gitu. Mulai dari, coba deh sama teman-teman sebutkan yang diikutin sama masyarakat sekarang tuh siapa aja gitu. Paling yang kelihatan banget kan, yang paling pertama nih ya, yang saya lihat nih,
kayaknya artis mungkin ya, dan artisnya pun bukan artis-artis yang kayak yang punya apa namanya, yang apa ya, yang bagus gitu loh. Artis-artisnya tuh artis-artis yang dari sisi norma saja sudah aduh gitu bikin ngurut dada gitu, apalagi apalagi yang anak-anak remajanya gitu. Jadi mulai ibu-ibunya idolanya tuh udah kayak kelihatan lah. Kemarin sinetron yang laku itu kan apa sih, apa sih sinetron apa sih, Ikatan Cinta, yang mainnya yang itulah pokoknya ya, oh Reza Rahardian yang mainnya. Dan tentang coba judulnya, bukan judulnya, temanya itu tentang perselingkuhan gitu. Dan itu yang ditonton gitu, itu yang jadi diidolakan gitu oleh oleh para ibu gitu. Belum lagi kalau para remaja perempuan, coba karena kita konteksnya sekarang, kita konteksnya adalah konteks RKI ya, konteks RKI kita yang di rumah dulu kan, di rumah ibu. Udah gitu yang kalau menurut saya sih yang paling kelihatan diidolakan oleh remaja ya, oleh remaja-remaja kita, remaja perempuan yang didolakan siapa gitu, itu kan artis-artis Korea gitu ya, band boy band sama girl band dari Korea ya, uh, yang diidolakan teteh-tetehnya gitu, remaja menjelang dewasanya drama-drama Korea gitu. Untungnya sepertinya bapak-bapaknya nggak ketularan ya. Mama bapaknya nggak ketularan suka suka atlet Korea misalnya, nggak ya, paling bapak-bapaknya mah apa ya, idola bapak-bapak sekarang. Tapi yang pasti mungkin bola ya, mungkin pemain-pemain bola kayaknya sih, uh, atau yang nggak jauh-jauh dari itulah. Tetapi intinya tokoh-tokoh yang mereka idolakan itu masih uh, atau figur-figur yang mereka idolakan itu masih jauh dari harapan kita. Jadi gini, artinya kalau kalau mereka mengidolakan seseorang, mereka akan ngikutin apa yang orang itu lakukan, diikutin gitu. Remaja-remaja sekarang misalnya dari baju yang sekarang dipakai oleh idola mereka itu yang akan mereka ikutin. Bajunya kayak apa gitu, apa dandaninnya seperti apa, model rambut seperti apa, itu akan mengikuti idola mereka gitu. Nah, karena itu berarti gitu, menjadi apa namanya, idola atau figur bagi seseorang itu memang sepenting itu gitu, kebutuhan dasar lah. Ibaratnya kebutuhan dasar, ini aku yang mau tiru, yang aku mau tiru nih siapa gitu. Dan itu tergantung interestnya masing-masing. Nah, dari idola-idola yang tadi saya sebutkan, masih jauh dari harapan. Dan ya kalau menurut saya masyarakat sekarang itu kurang mereka mereka kekurangan idola yang memang bergizi gitu ya, kurang kurang figur yang memang patut gitu, patut buat ditiru, patut untuk diteladani gitu ya. Berarti kalau menurut saya, nggak tahu ya kalau menurut pendapat teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana, itu boleh deh di apa namanya, di komen ya, boleh komen di kolom komentar. Menurut teman-teman sepenting apa sih figur atau idola bagi seseorang? Di sini sudah bergabung ada Teh AA Tresmiati, ada Teh Elis nih kayaknya ya, Teh Elis dari Banjaran, kemudian ada juga Kei Takoyaki Bandung. Nah, selamat bergabung. Kemudian ada Jabal Interior. Ini kayaknya pemilik usaha ya. Ada Kai Takoyaki dan Jabal Interior. Nah, selamat bergabung. Nah, menurut teman-teman yang sudah bergabung nih, apa sih urgensinya menjadi tokoh? Apa sih urgensinya menjadi figur? Apa sih urgensinya menjadi pelopor kebaikan di masyarakat gitu? Kalau yang tadi saya sebutkan kan hanya sebagian aja ya, sebagian aja contohnya gitu.
Ya, by the way, hari ini kita akan ngobrol dengan Teh Ririn. Sudah bergabungkah Teh Ririn? Nah, oh ini jangan-jangan sinyal saya yang lemot ya. Alhamdulillah Teh Ririn sudah bergabung. Bentar, saya add dulu ya. Tadi saya jadi lupa ini cara nge-add gimana. Teh Ririn tolong minta bergabung dong Teh Ririn. Jadi bisa di sebentar. Sip. Sudah bergabungkah? Makasih Teh. Nih sudah ada Teh Ririn. Damang Teh. Eh, kok gelap ya? Gelap ya? Sebentar. Tadi Jelas atau perasaan udah terang. belum? Terus gambarnya juga apakah sudah buffering atau enggak gitu ya? Boleh di komen-komen. Alhamdulillah Teh Ririn Rahmawati sudah bergabung bersama kita. Kumaha Damang Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gelap ya? Sebentar, saya atur posisi biar nggak gelap. Sok. Sok di tempat Gelap? anu caang nu kasorot ame katinggal geulisna. Teman-teman semua, Teh Ririn Rahmawati ini adalah Ketua Biro PKP di BPKK Kabupaten Bandung. Teh Ririn mau perkenalkan diri dulu. Tinggal di mana? Anak berapa? Nomor sepatu berapa? Nomor rekening berapa? Oke, mau ngirim sepatu ya? Boleh, boleh. Kecil ini ya ngomongin. Iya, Masya silakan. Allah. Anis sehat, Anis? Alhamdulillah, saya kumaha samangsulna teh. Alhamdulillah. PKSD ya hari ini, Alhamdulillah. jadi Oh iya ya. ada, Mm-mm. jadi lumayan menguras energi tadi pagi. Jadi efeknya Mu- jadi rada-rada di siang hari. Udah gitu ditodong lagi disuruh live IG ya. Ya, jadi aja mempersiapkan diri. Ya, mudah-mudahan bisa sama-sama sharing sama Teh Anis juga. Jadi kita bisa mengambil manfaat bersama begitu ya Teh ya. Iya, betul. Nah, Teh Ririn tadi tuh udah diulas nih sambil nungguin Teh Ririn tentang seurgent apa sih kita di apa seurgent apa menjadi pelopor gitu. Tadi yang saya ulas sih baru apa namanya eh, pentingnya gitu ya jadi pelopor atau jadi idola lah ya, jadi figur baik di masyarakat karena masyarakat itu apa punya idola-idola itu adalah kebutuhan dasar gitu bagi bagi orang gitu bagi personal mereka hampir semua bukan hampir semuanya lah semuanya punya figur yang diidolakan dan yang dicontoh gitu. Kalau menurut Teh Ririn gimana nih? Iya, menurut beberapa artikel yang saya baca itu juga setiap orang tuh punya kiblat ya, punya kiblatnya masing-masing. Mm-mm. Mm-mm. Maksudnya tuh itu ya orang yang diidolakan atau apa ya? Ya gitu ya. Kalau nggak orang, sistem, Mm-mm. lingkungan gitu ya. Menurut dia itu, wah gue banget nih kayaknya aku cocok deh kalau di situ Mm-mm. begitu. Jadi kalau kalau kita nggak kalau kita nggak jadi pelopornya, bisa jadi nanti orang-orang itu berarti dia mengidolai orang lain gitulah istilahnya begitu ya. Nah benar itu. Tadi itu juga jadi masyarakat sekarang gitu ya, bukan hanya masyarakat Indonesia, bukan hanya semua umur dan semua negara, semua tempat gitu kan, idolanya tuh sekarang ke yang kayak gitu yang apa sih yang kayaknya nggak bukan yang harus nonnya cek bahasa Sunda mah lain dicontohin gitu. Karena Ya benar. kemungkinan uh, kemungkinan kan karena ya itu tadi kata Ririn kita figur idola Ya, yang baiknya tuh sebetulnya nggak ada gitu. nggak ada. Atau belum mau. Mm-mm. Nah, Idolanya teh nggak mau. Iya, heeh. Nggak mau muncul. Jadi ya, weh mereka begitu kan ceritanya ini juga kan maksudnya cerita ketika iblis sama Allah ditetapkan untuk kamu nanti pokoknya di neraka berarti kan dia teh mm-mm. sama Allah ditetapkan sebagai pelopor kejahatan ya Nah, istilahnya ya ditetapkan sebagai uh-uh. pelopor kejahatan. Nah karena si iblis ini tahu bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebaikan akhirnya dia gini
Ya udah kalau gitu nggak apa-apa saya dicap begitu, tapi saya mau ngajakin orang begitu. Berarti kejahatan itu karena sebenarnya sedikit, ya takdirnya kejahatan itu sebenarnya sedikit, tapi dia ngajakin batur sendirian Tah, begitu. Jadi kan eta ya betul. gitu. Jadi Mm-mm, hari mm-mm. mereka hari mereka terus mengajak, hari kita diam saja. Nah itu ya. Nah, Jangan eta. sampai begitu. Mm-mm. Suka miris begini Teh Anis, suka ngeliat ini nggak di jalan tuh yang anak-anak pada bajunya nggak apa itulah yang kelompok-kelompok apa tuh yang tiba-tiba masuk angkot terus Pang itu ya? ngamen bajunya ya itu ya. Heeh, Kita suka heeh. mikirnya tuh gini, Nggak boleh disebut ya yang pangnya ya? Nggak boleh nyebut pasti merek. ada yang pasti ada yang tersungging ya. Terus Saya tuh suka mikirnya mm-mm. yang kayak mereka kayak gitu aja ada gening pengikutnya gitu ya. Berarti apalagi yang fitrah ya. Kan kebaikan itu kan pada dasarnya yang pertama itu fitrah ya. Fitrah ada dalam Iya. diri setiap manusia. Berarti kalau itu fitrah berarti sebenarnya semua orang di dalam dirinya itu memiliki kebaikan. Bahkan ada orang yang sering bilang gini, mau preman juga sebenarnya kalau kita baikin tuh mereka baik kan gitu kan ya. Tapi kalau kita belum Mm-mm. apa kita ngecap mereka, itu mah harus dijauhin, harus hati-hati. Wah, itu pasang barrier Mm-mm. yang akhirnya mereka juga apa namanya begitu kesannya nampaknya jadi serem. Jadi kita nggak mau ngedeketin. Akhirnya jadi ada jarak di antara kita. Gaya lagu apa itu ya? Udah ada jarak teh, tambah lagi tungtungna lu gue n gitu. Iya gitu Jadinya kan. sama sekali memang nggak ada. Iya iya. Bisa ngedeketinnya Berarti jadinya memang. kan ya. Mm-mm. Kayak yang kita sering baca aja al-haqqu mirabik falatakunanna minal mumtarin itu kan itu yang kebenaran itu dari Allah gitu, maka janganlah sekali-kali engkau ragu-ragu. Nah, jadi kita aja nggak boleh ragu Nah, atas uh, yang kita punya. uh. Tapi ya gitu aja. Tapi mungkin kalau ini Sering kitanya sering ragu. ini bahasannya berat gini ya Terin. Sebenarnya teh gimana ya ringan-ringan, ringan tapi gimana ya ringan tapi berat. Ya mau Itu nggak yang mau pertama ya, mau nggak mau. mau itu kalau kita mau ada di apa namanya tetap berada di mana ya itu dah yang pertama fitrah itu adalah kebenaran kebenaran itu fitrah datangnya dari Allah berarti sebenarnya semua orang tuh bisa asal dicoba gitu. Tapi kan kita suka nggak berani coba karena merasa bahwa ini ya jadi kayak ada dalam pikiran tuh belum apa apa udah susah kayaknya nggak bisa kayaknya gitu akhirnya Iya, terus coba satu itu. Terus yang kedua, karena fitrah itu datangnya dari Allah, sebenarnya semua orang yang akhirnya menjalankan kebaikan, menjalankan kebenaran itu secara tidak langsung adalah pasukannya Allah ya enggak? mm-mm. Iya Gitu benar, ya. benar. Iya, kalau udah jadi pasukannya Allah berarti masa sama Allah disia-siain sih gitu sementara kita Nah, memperjuangkan Insya Allah, sesuatu Insya yang eh, apa ya ya itu kan intinya Islam tuh gitu kebaikan kebenaran yang dibawa gitu Iya, ketika kita iya. jadi pasukan Allah ya pasti sama Allah insya Allah dijaga ya begitu ini kita Mm-mm, sambil mm-mm. sambil nyontek ya sambil maksudnya saya juga orat-orat dari beberapa sumber gitu maksudnya Hah? ini teh mau di mana gitu arah 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 kita ngobrol gitu ya kemarin saya sempat baca Mm-mm, di Al-Imran ayat 148 yang artinya kurang mm-mm. lebih maka Allah akan memberikan pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan tuh. Kalau Tuh, sudah Masya dicintai Allah, Allah. Iya. berarti kan kalau udah Allah sama jalan kita udah milih misalnya, oh saya milih jalan kebaikan, terus yang kedua, oh saya mau ada di sini berarti saya adalah bagian dari pasukannya Allah begitu ya kurang lebih. Oh, ya kalau sudah menetapkan hati ya mudah-mudahan gitu ya mudah-mudahan Allah senantiasa jaga yang dari semangat kita lah yang dari tekad ya kan itu butuh Iya. tekad kuat ya gitu. Heeh. Tekad untuk berada di sini walaupun secara fitrah berarti harusnya kan oh kalau itu fitrah berarti harusnya gampang gitu kan ya fitrah soalnya ada dalam diri kita sendiri justru ketika kita melakukan keburukan itu berarti kita keluar dari fitrah
kalau suka ngikutin ini teh podcastnya artis-artis tuh ya. Ada salah satu Ya. artis nih, nggak boleh sebut merek lagi ya. Sempat, tapi beliau mengakui ya bahwa beliau dulu pernah masuk dalam grup satanik ya. Cari deh di podcast YouTube. Iya, beliau ngaku. Bukan muslim sih, tapi maksudnya beliau mengaku bahwa dulu gitu ya, dia tuh pernah masuk dalam grup satanik, bahkan jadi salah satu dari berapa jenderalnya yang ada di seluruh dunia. Begitu. Tapi Wow. beliau keluar ketika, ya kan, serem kan, saya sampai segitunya. Akhirnya terus beliau keluar itu ketika menyadari bahwa di sumpah-sumpah yang mereka ucapkan itu setiap kali sumpah adalah bahwa apa namanya, tidak akan ke surga lah, intinya seperti itu ya, tidak akan ke surga, bahwa mereka ke neraka. Dari situ terus dia mikir, kok sia-sia banget ya hidup gue, udah mah di dunianya kayak gini gitu ya, terus nanti merenan akhirnya terus ke neraka. Akhirnya beliau berusaha kabur gitu ya, berusaha kabur dari sana, dan salah satu yang berhasil gitu, katanya kalau orang lain kabur seperti itu banyak yang terus akhirnya Katanya susah. nggak selamat ya, tidak selamat lah intinya seperti itu. Tapi beliau berhasil kabur dan mengungkapkan itu gitu, mengungkapkan cerita itu. Ya kita ambil hikmahnya, apa hikmah tuh kan harta muslim yang harta karun muslim ya, ketemu dimanapun gitu kita ambil gitu, Harus dari diambil. siapapun. Iya, berarti kan mereka itu terus cek ke sisi pelopor keburukan itu, terus aja kita senantiasa cari pengaruh, cari pengikut, cari orang setia, seperti itu. Sementara kita yang dari sama Allah dikasih itu udah fitrahnya ya, dari diri kita dikasih nur gitu kan, dalam diri kita kebenaran, kebaikan. Tapi suka nggak berani untuk ditonjolkan. Gitu. Satu ya, poin pertama tadi apa, fitrah. Poin kedua, karena itu fitrah berarti kita dalam barisannya Allah gitu ya. Terus poin yang ketiga, sebenarnya orang baik teh banyak ya nggak teh? Iya. Cuma Iya, banyak banget. Cuma cuma yang mau jadi pelopor, yang mau mempelopori, mengawali sebuah kebaikan dalam bentuk bersama-sama, itu yang sedikit. nah eta. Iya. Itu intinya. Yang ini deh yang terjadi di kampung-kampung, yang khas di kampung-kampung. Guru TPA di pedesaan gitu-gitu kan, biasanya dia mengawali dengan murid yang cuma satu, itu juga kayaknya harus digedorin ke rumah-rumah gitu. Anaknya ngaji ya gitu sampai ketika udah jalan 1, jalan 2, akhirnya setelah beberapa lama barulah banyak. Nah, untuk memulai itu kan berat banget tuh ya. Wah, di sini belum ada madrasah misalnya gitu ya, TPA lah ya, taruhlah seperti itu. Belum ada TPA, terus ini teh mau dimulai, berarti harus bergerak sendiri, nggak ada yang ngebiayain. Barang si guru TPA itu ya, si guru madrasah itu harus ngajakin, padahal kita yang rek ngajarna gitu, seperti itu. Tanpa bayaran, marana biaya sendiri keluar. Tapi mau ya, subhanallah, ikhlasnya beliau. Berarti seberapa besar pahala yang beliau dapat gitu ya, ketika murid-muridnya akhirnya pada bisa baca Quran misalnya satu, pada memulai bisa baca Quran. Atau kalau yang saya alami sendiri deh teh, di waktu ketika saya SMA itu, saya kan SMA di Solo ya, tingit lagi nggak ya? Di Solo ya, Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu di Jawa Tengah itu belum marak berhijab seperti di Jawa Barat ya, seperti di Jawa Barat gitu. Jadi masih sedikit ya, sampai sekarang juga kan merah ya, tapi alhamdulillah kan sekarang sudah lebih banyak. Jadi dulu itu ada siswi berhijab itu, kakak-kakak kelas saya itu tahun-tahun berapa ya, berarti 90-an gitu lah ya. Itu ke sekolah tuh bongkar pasang kerudungnya. Jadi dari rumah pakai sampai ke sekolah tuh cari masjid terdekat, dibuka dulu gitu. Terus baru ke sekolah. Berawal dari yang begitu. Akhirnya terus dikeluarin, ada yang dikeluarin segala kan, ya nggak boleh di sini mah, nggak boleh. Kayak yang kejadian di India sekarang nih kan ya, lagi ramenya kan begitu kan ya.
pakai kerudung. Tapi akhirnya terus yang melawan tuh satu orang tuh siapa namanya anak perempuan itu kan terus jadi wah dukungan kepada dianya kan luar biasa ya. Walaupun sebenarnya ada dia yang lain itu kan ya, yang mungkin tidak tersorot kamera. Tapi dia yang awal itu kan, ya mungkin tekanan dari berbagai pihak juga, dukungan juga banyak gitu, jadi di tengah-tengah. Tapi berusaha tegak gitu, itu kan luar biasa ya. Itu diawali dengan kakak-kakak kelas yang mau mengabdikan diri dengan bongkar pasang kerudung sampai lulus sekolah begitu, sampai akhirnya terus boleh tapi dengan berbagai syarat. Apa namanya, terakhir syaratnya tuh boleh pakai kerudung tapi ijazah tidak boleh pakai kerudung. Ah, Itu sampai di angkatan saya tuh teh kayak gitu ya, kemarin masih ditakut-takutin ada lah. Teh Ririn yang kayak gitu. Oh Kemarin iya, masih ada daerah mana seorang tuh? di daerah, ada daerah mana sih saya lupa ya. Saya nonton di YouTube, Jawa jadi ada berita yang memang masih Putih. enggak di luar, di luar Jawa, di luar Jawa. Jadi ada daerah yang memang ada satu orang tuh dia si anak itunya yang ngeviralin gitu. Jadi dia yang protes gara-gara ya kepala sekolahnya tuh ya kayak gitu gitu. Jadi masih jika zaman baheula gitu. Betul. Iya, apa namanya, zaman saya tuh ngalami akhirnya. Jadi di zaman saya itu kita sedang berjuang gimana caranya ijazah tetap boleh pakai kerudung gitu. Karena tidak ada aturan yang melarang kan sebenarnya gitu. Jadi nggak terus aja. Jadi kita saya ngalamin takut-takutin tuh. Nanti nggak bisa kuliah loh. Nanti nggak bisa kerja loh gitu. Nanti kalau kuliahnya di negeri begitu lihat ijazahnya pakai kerudung nggak jadi diterima loh gitu, nakut-nakutinnya tuh, jadi seolah-olah Hmm. apa gimana gitu seperti itu. Jadi berkat justru dukungan dari kakak-kakak kelas ya yang menguatkan kita, ayo kalau nggak sekarang kapan lagi nih, nanti adik-adik kelas ngalamin seperti ini terus gitu ya, tiap Iya, tahun gitu, iya, iya. tiap kali mau foto ijazah tuh seperti itu. Akhirnya jalan tengahnya waktu itu adalah kita diminta untuk menandatangani surat bermaterai bahwa kelak di kemudian hari kalau ada masalah dengan ijazah yang berhijab, kita tidak akan Iya. menuntut ke sekolah seperti itu tuh dulu Heeh, heeh. gitu. Akhirnya ya kalau orang tuanya sudah terkondisi gampang ya, tinggal tanda tangan di atas materai orang tuanya selesai gitu. Tapi kalau yang pas orang tuanya dulu kan belum banyak ya yang berhijab, guru-guru juga guru agama doang gitu yang pakai kerudung gitu, Iya, nggak iya. seperti sekarang ya, alhamdulillah. Tapi berkat tahun itu begitu, akhirnya terus gelombang di adik-adik kelas tuh jadi lebih mempersiapkan diri ya, maksud oh jadi nanti Nah, kalau udah persiapkan orang tua dari awal bahwa nanti begini, nyatanya kakak-kakak kelas saya yang tetap ijazahnya pakai kerudung tetap masuk ke apa universitas negeri dan sebagainya, jadi ya, orang ya. tua mereka udah siap, jadi ketika misalnya diminta lagi untuk bikin surat pernyataan udah nggak serame ketika saya waktu saya tuh sampai rame, sampai ini teh, sampai angkatan kita tuh hampir sewilayah itu ya sewilayah itu teh sampai Angkatan berapa demo ke sih Teh Ririn? DPR 2000. Oh, tahun 2000. Lulusan Saya ya, lulusan 98. Saya angkatan berapa ya? Saya kayaknya angkatan 90 deh. atau 2022 ini ya baru lulus kemarin. Kayaknya sepertinya. Cuman mungkin itu ya, Teh ya. Jadi kemungkinan salah satu yang jadi orang-orang tuh dia nggak mau jadi pelopor. Artinya kayak kayak kader-kader terbaik di partai di PKS aja gitu ya. Mungkin salah satunya kenapa agak berat menjadi pelopor di masyarakat. Karena itu tadi effort yang dikeluarkannya itu harus lebih dibanding follower gitu kan. Dia harus mentalnya harus lebih kuat gitu dan harus siap ya tahan banting juga. Apakah itu kali ya yang menyebabkan ya mungkin kita gitu ya teman-teman kita agak-agak ya berat lah udahlah jadi follower aja gitu. Kumaha tah untuk Ya ntar ya jadi tahan bantingnya kumaha ntar tah kalau ada yang biar mau gitu. aku ikut gitu kan ya. Tapi kalau belum ada yang mulai ntar dulu deh gitu, soalnya memang eh Heeh. ya itu effortnya, tekadnya harus bulat banget gitu sehingga akhirnya terus maju gitu, meskipun teman-teman di belakangnya apa namanya mendorong mendorong apa nyuntrungkan ya kalau kayak gitu ya. Sekarang nyuntrung kan ya. Antaranya nggak ada lagi, udah
kamu aja gitu ya. Ini gitu jadi korban ini kan kalau yang ceritanya kalau dulu sering nonton apa Pak Mario Teguh gitu ya, Pak Mario Teguh saya mention itu kan sering kadang-kadang orang yang apa orang yang akhirnya menanggung beban itu adalah orang yang tidak sengaja kecebur di kolam yang banyak buayanya gitu. Jadi kan mau nggak mau dia, Hmm. wah ini banyak buayanya langsung berenang, akhirnya sampai aja ke tujuan duluan. Tapi dia nggak sengaja sebenarnya kecemplungnya gitu. Orang yang nggak banyak mikir juga. Terus kemarin nggak sengaja lagi nonton ini teh apa namanya suka nontonin Ninja Warrior nggak? Anak-anak tuh kan suka nonton Ninja Warrior ya yang halang rintang Oh iya. hesek pisan teh terus Heeh. pencet bel gitu. Nah, ada satu orang peserta yang apa namanya nggak pakai mikir gitu jadi dia lari teh nggak pakai mikir Hmm. tapi Jalan langsung aja sampai ke gitu atas ya. dari pencet bel. Iya gitu terus langsung komentar komentar videonya adalah ini nih yang kalau menghadapi masalah nggak pakai mikir jadi malah mulus aja langsung sampai ke tujuan. Masalah nyampe atau enggak, jatuh atau enggak gimana ntar gitu ya. Pokoknya maju aja lah. Bentar, ya nggak sengaja kecemplung terus wah ternyata ini bahaya gitu jadi wah langsung Hmm. berenang Hmm. sekuat tenaga sampai aja ke pinggir jadi malah bisa gitu kadang-kadang tuh Iya. eh, banyak yang seperti itu tapi ada orang yang bisa sampai seperti itu tuh kalau menurut saya juga itu karunia Allah ya berarti dia sama Iya Allah benar. memang disiapkan kecebur gitu ya di kawah kawah apa ya namanya ya kawah yang akhirnya bisa mendewasakan dia karena disuruh tidak Kawah banyak Chandra di mikir. muka. Wow, kecebur dan akhirnya dia apa namanya bisa gitu ya sampai ke ujung gitu. Bisa. Terus begitu ya. Ini ya Berat. apa nih? Ada yang sama Eh, juga ya. Ada yang seusia Jana, sejaman Jana. Wah ini kayaknya. Halo, tes, halo, Teh Ririn. Teteh. Ini sepertinya sinyal lagi. Teh Ririn? Di saya baca. Ya, Nah, adakah? hadir. Ada. Alhamdulillah. Ini sinyal ke saya kayaknya harus nanjak berliku di jalanan terjal. Jadi Wow. nyampainya lama. Tapi poinnya dapet tuh tadi. Jadi sebenarnya kita apalagi yang apa namanya? Yakin lah ya teman-teman kita udah pada tahu bahwa jadi pelopor di masyarakat tuh udah kayak MLM kebaikan aja. Jadi pahalanya itu udah dari mana ngalir tetap gitu. Cuma mungkin tadi ya perlu perlu didorong dan disuntrungkan kayaknya ya. Jadi supaya mereka sadar bahwa aku tuh bisa gitu. Ternyata saya teh bisa, Iya nggak ternyata saya sih? teh iya, asal mau dulu aja kan kadang-kadang orang tuh bapak-bapak nggak mau gitu. Terus saya nemu hadis bagus nih, teh teh Anis ya dari hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah. Barang siapa mempelopori kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala setara dengan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu sesudah Oh, dengan tanpa mengurangi pahala mereka semua sedikit pun. Ya, dan barang Masya siapa Allah. mempelopori sebuah maka ia akan menanggung dosa-dosa orang yang melakukan keburukan tersebut dengan tanpa mengurangi dosa mereka semua sedikit pun. Jadi Tuh, pelopor tuh apa namanya keuntungannya besar sekali gitu ya di sisi Allah. Jadi semua yang kayak jariah lagi gitu ya, semua yang ngikutin iya, akhirnya uh, pahalanya masuk kepada yang mencontohkan pertama masuk kali. Kak. Itu sih yang harusnya bisa jadi Iya, oh harusnya saya nih kalau pakai rumusnya Agim kalau bukan kita siapa lagi gitu kan ya. Kalau iya, bukan iya, sekarang iya, kapan lagi gitu. Itu masuk iya. banget tuh kalau kemarin Tesya ngomongin rumus, saya kita rumusnya itu aja. Mm. Kebetulan saya jadi nggak ngerti kurang suka sama rumus jadi rumusnya ini kalau bukan sebenarnya kalau bukan kita tuh terus mau siapa lagi gitu kalau bukan sekarang terus mau kapan gitu kita teh memulai ini nunggu nanti nunggu siapnya Iya, kapan gitu iya, nunggu ada iya, temennya iya kapan benar-benar. tuh ada temennya udah nunggu Mm. berdua bertiga nah itu kapan kita yang cari temen kalau bisa gitu sehingga nanti kita juga Iya. menulari mereka untuk jadi pelopor kebaikan mudah-mudahan kita bisa begitu ya amin. Amin, amin. Dan gini, kalau misalnya itu tadi, kalau bukan kita, halo, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan
artinya gini gini deh, kalau misalnya nggak kita sebenarnya ada orang lain, tapi kita nanti nggak kebagian yang jariahnya itu loh gitu. Akan ada Allah Allah akan apa ya, tumbuhkanlah orang-orang yang memang menyadarkan masyarakat, mempelopori masyarakat dalam kebaikan. Cuma kalau bukan kita, emangnya kita bisa mengandalkan amal fardiyah kita gitu. Dengan usia yang memang dibatasi ya, usia usia manusia akhir zaman itu kan pendek banget gitu. Emangnya kita punya bekal yang banyak dibandingkan dengan apa namanya, saudara-saudara muslim kita yang zaman dulu, misalnya zaman Nabi Nuh yang umurnya sampai ribuan tahun, mereka kan ibadahnya banyak banget, panjang banget. Iya. Emangnya bisa dibandingin kita yang umurnya cuma 60? Iya. Nah, salah satunya ya dengan jariah itu ya teh ya, jadi ya Oh, ngalir gitu. Kita meskipun kita usianya sudah tutup, jasad kita sudah hilang, tapi amal kita masih ngalir. Masya Allah, seharusnya mah kabita ya, harusnya tuh iya, kabita dengan yang harusnya hadis tadi itu. Jadi itu kan yang ya, apa ya, alladzina amanu mayyartadda minkum itu bukan ya, bahwa Allah akan mengganti satu kaum dengan kaum yang lainnya gitu ya. Berarti kalau ya benar. kita ada orang lain nih yang Allah siapin nih, kalau kita nggak mau ikutan, ya udah emangnya Ya kita udah, doang. iya. Emangnya Islam mah emangnya nggak akan. Islam itu kan pasti bangkit. Ada kita atau nggak ada kita, Islam itu pasti bangkit. Cuman kita mau nggak terlibat di dalamnya, mau nggak kita punya pahala gitu kan. Kayaknya sih teman-teman kita sebenarnya sudah pada tahu. Cuma ya mungkin itu tadi, mungkin perlu apa ya? Perlu apa sih Teh kira-kira? perlu Apa didorong sih tadi. gitu? Apa sih? Sepakat kita harus mendorong ya. Ayo. Ayo harus Dihilangin, nyentrum-nyentrumkan orang gitu. harus dihilangin persepsi-persepsi ya kayaknya ya. Kan kadang-kadang kita tuh kan kemakan ya bahwa nanti susah, nanti berat, nanti capek, nanti apalagi gitu ya. Itu kan persepsi sendiri gitu yang akhirnya terus kalau nggak nih persepsi yang gini nih, saya sering dengar nih, nanaonan kayak gituan, capek-capek maneh gitu. Pernah dengar kan ya itu? Sering saya dengar akhirnya terus tidak ada yang mau, nggak usah jauh-jauh yang kayak gitu-gitu deh, nggak ada yang mau jadi ketua gitu ini, yang nggak ada Eta. yang mau gitu deh, kata-kata tuh rek nanaonan gitu ya, capek-capek sorangan, ari batu diem-diem aja gitu ya, kita capek sendirian. Padahal kan di sisi Allah mah mau gimana juga ada nilainya ya. Maksudnya kita mau capek sendirian, kita mau capek bersama itu kita capek sendirian nilai pahalanya segitu, kita capek bersama itu semua dapat pahala yang sama gitu, tidak mengurangi pahala kita, gitu kan seperti itu. Iya, dan bisa jadi gitu, kita kita misalnya nih sibuk kan urusan rumah tangga itu nggak ada habisnya ya, 26 jam juga. Kalau jamnya mau ditambah jadi 26 tetap nggak habis gitu kan. Tapi kan ketika 30. kita ngebantu kan, kita ngebantu agama Allah, jadi apa namanya, jadi pelopor kebaikan di masyarakat. Itu dengan seperti itu mudah-mudahan itu jadi jalan Allah mempermudah urusan kita yang lain, ya gak sih? Betul banget. Iya. Nah, ini untuk apa namanya yang suka merasa masih sibuk gitu ya di rumah. Ya mudah-mudahan Allah bantu ya menyelesaikan permasalahan di rumahnya sehingga kita bisa mulai Amin. untuk di luar gitu seperti itu. Karena ya memang harus samaan ya. Itulah kenapa Allah ciptakan perempuan itu multi talenta ya. Biar Ya, bisa multitasking gitu ya. multitasking dan multi talenta juga kan ya. Multi Ya talenta betul. jadi iya kan, urusan dapur jago gitu ya, urusan Ya, di luar juga jago gitu seperti itu. Allah kasih kan ya sebenarnya, meskipun tidak semua begitu, tapi kalau dimulai, dilatih, diawali, pasti sebenarnya bisa sih semuanya pasti ya. begitu. Teh Anis juga luar Soalnya biasa, teman-teman, banyak ngisi di ya, mana-mana, super saya keren luar ini biasa My Best. cerewetnya kayaknya. Kan kata Ustadz Salim Afila kan cerewetnya Ahwat itu cerewet yang syariah. Cerewetnya. Berarti karena gini, karena perempuan itu sebenarnya kan Allah ciptakan apa, kata Teh Lilis tuh Cerewet. kosa katanya tuh lebih banyak ya. Jadi cerewet mah Ya, udah fitrah. Nah, tinggal sekarang alihkan cerewetnya jadi cerewet kebaikan gitu ya, Terin ya. Masya Allah, kebaikan. Terin. Kita ternyata udah agak lama juga ya. Udah setengah jam ternyata kita. Kita ini berapa lama ya? Teman-teman yang sudah bergabung, boleh kalau mau bertanya nih, mumpung ada Teh Ririn dari
PKAP apa sih Teh Ririn, PKAP teh? PKAP Ini cerita itu kayak yang ngetes, padahal saya lupa singkatan teh naon. ayo Apa ya apa teh PKAP? apa PKAP Apa sok? Sok coba Teh Ririn bisa peningkatan nggak? PKAP itu peningkatan kapasitas anggota perempuan ya. Sebenarnya saya Nah waktu dapat itu. amanah juga, waktu dapat amanah ini juga ada yang wah peningkatan kapasitas berarti kitanya dulu nih yang harus ditingkatkan kapasitas supaya bisa meningkatkan kapasitas orang. Dan akhirnya ternyata kita berdua ini duo PKAP ini kayaknya Ya. kapan harus tayang nih yang foto ini di siapa ya foto yang Sherina itu petualangan Sherina kita Oh, iya iya iya. Anu saling duo nonggongan tapi PKAP. kita bekerja sama. Jadi Iya gitu. teman-teman saya, Ani sama Teh Ririn ini satu tim ya di Biro PKAP. Jadi mempersiapkan teman-teman semua jadi pelopor kebaikan. Dan ini hal pertama mungkin yang kita lakukan selain rapat-rapat sebelumnya ya, pelatihan-pelatihan sebelumnya ya Teh Ririn yang Ya. dilakukan via Zoom. Ini juga jadi sarana sharing kita. Jadi teman-teman yang mau mau nanya atau mau dimotivasi, aduh kesannya tuh kita motivator banget ya. Yang mau nanya lah, mau di-sharingi gitu ya, apa Ini sendiri. bahasa apa itu. Boleh sok komen sekarang, mungkin ada waktu semenit 2 menit ya Taririn, kita mau sampai kapan nih? Apa mau sampai jam 5 Sampai aja? besok. Ya dari Aduh. PKSD Um, gitu ya, kemana nyambung ke sini. iya. Ya gimana Eh, Teh? yang ada pertanyaan atau apa boleh ke kolom chat kita ya. Nanti kan begitu Yap, live-nya selesai kan dia tayang ya di yap. ini. Tayang nggak sih? Begitu selesai dia tayang di IG-nya tayang kan ya? Di IG bisa tayang. Di IG-nya Di tayang. YouTube Nah, juga tayang. ya, kan kita sama-sama apa namanya sharing lah ya di sini mau dibilang Ya, ahli juga dan ahli banget di lapangan tuh banyak banget alat-alat yang bareng-bareng. ahli gitu Lebih. sebenarnya dan kita tuh sama-sama gitu ya. Kita tuh sebenarnya tugasnya ngeroncein ya Teh Hanis ya ngeroncein supaya alat-alat itu tuh kita-kita ini gitu ya bisa jadi lebih Ya, kuat bareng gitu tuh akhirnya bisa ya. meningkat kapasitasnya bersama-sama sih sama kitanya juga ada sebenarnya ya ada kita juga Betul banget. harus ditingkatkan terus juga betul bisa di sini gimana nih di sini atau Di sini. Atau mau atau di pakai surat sini kaleng juga boleh. Sehingga zaman angkatan 2000-an gitu ya. Kan nanya ke Ustadz tuh pakai kertas kan. oh iya benar Boleh lah ke kita juga. Dan masih ini kok bisa sekarang jadi jawaban loh Teh Ririn. Oh, sekarang masih ya? masih kalau pas apa namanya ustadznya Offline. yang offline besar kayak ke Ustadz Adi Hidayat gitu juga masih pertanyaannya via Oh iya. tulisan gitu Ya. gitu atau Dikira nanti saya di aja yang channel YouTube-nya ya RKI dikira saya Kabupaten jadul. enggak teh kan kita sejaman Ais Masih ya, masih zaman seperti itu. Dan ini bisa jadi jawaban dari yang tadi itu teman-teman. Jadi uh, gimana sih cara memunculkan kepedean, cara memunculkan kan kalau kapasitas malah sebetulnya bisa tinggal memunculkan ya. Kalau kapasitas saya percaya teman-teman sudah ada. Cuma tinggal memunculkan. Nah, bagaimana memunculkan itu? Nah, ini kita berdua nih bisa jadi fasilitator untuk sharing bareng-bareng gitu. oh. Jadi mudah-mudahan kalau bareng-bareng mah kan energinya jadi besar ya. Kalau Iya sendiri-sendiri kita merasa ah saya nggak bisa. Tapi kalau bareng-bareng insya Allah gitu. betul, betul. Baik Setuju Teh banget Ririn, kalimat terakhir silakan. apa ya kalimat terakhir Oh itu itu kalimat terakhirnya apa ya? tadi kali ya kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita berarti Allah siapkan orang lain untuk berada dalam barisan kebaikan dan kebenaran ini berarti kita terlewatkan Tuh. gitu ya untuk mendapatkan kesempatan memiliki pahala yang lebih besar gitu ya lebih besar dibandingkan yang lain fastabiqul khairat dan kalau bukan dimulai sekarang terus kita mau kapan gitu menunggu menunggu apa Insya gitu jadi ya Allah. sekarang hayu Bismillah Ayo. sama-sama kita menjadi pelopor kebaikan utamanya buat diri sendiri dulu untuk keluarga lalu nanti mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk kita juga jadi pelopor kebaikan di masyarakat yang lebih besar amin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Insya Allah teman-teman mudah-mudahan sudah dapat gitu ya terutama yang bisa ilmu yang bisa memotivasi diri sendiri untuk jadi pelopor di masyarakat. Makasih Teh Ririn untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Punten mengganggu waktu istirahatnya ya. Ini ditodong, main todong. Ya, ini Ya kita ketemu lagi insya Allah. Kabupaten Bandung adalah Teh Anis. Kang Todong. Tenanawan lah. Kan itu nodong untuk kebaikan kan insya Allah jadi pahala. Ya sekali lagi makasih Teh Ririn, jazakillahu khairan katsiran, dan teman-teman juga yang sudah bergabung jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan mungkin saya maunya sih kalau dengan Teh Ririn kita berkala ya Teh tiap minggu untuk ngebahas apa sih masalah yang ada di teman-teman gitu untuk sharing gitu. Dan untuk yang lainnya mudah-mudahan juga kita ada waktu seminggu sekali yang rutin obrolan yang ngaji bareng RKI Kabupaten Bandung. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekali lagi makasih Teh Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Teh. Kayaknya ya, makasih banget teman-teman.